Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah mereka ikrarkan dan memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimahullah, kita selaku orang yang beriman sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan suatu kewajiban, melaksanakan perintah dengan keinginan bahwa kita telah melaksanakan itu dengan tujuan mencintai Allah. Maka segala apapun perintah yang diperintahkan kita laksanakan demi untuk mendapatkan kita orang-orang yang mencintai Allah. Tapi apakah dengan demikian kita sudah menjadi hamba Allah yang dicintai Allah? Kita lihat. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah zuhur rahimahullah, ibadah sholat yang kita lakukan bentuk kecintaan kita kepada Allah. Gunanya adalah untuk kita. Mana? Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat yang kita lakukan bukti kecintaan kita kepada Allah dan wujudnya adalah untuk kita.
apakah dengan demikian kita sudah menjadi hamba Allah yang dicintainya? Wallahu a'lam bishawab. Puasa yang kita lakukan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun wujudnya adalah untuk kita. Mana orang-orang yang berpuasa ternyata mereka mampu mengendalikan diri mereka dari hawa nafsu mereka. Tapikah sudah dengan berpuasa mereka sudah menjadi hamba Allah yang dicintai Allah? Belum tentu. Zikir yang mereka lakukan adalah untuk wujud kedekatan dirinya kepada Allah dan bukti sebagai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ujungnya adalah untuk kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat aku, hanya mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, jiwamu akan tentram. Tapi apakah perbuatan yang demikian itu sudah menjadikan kita dicintai Allah? Ternyata kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah, semua dari kedekatan kita kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa hal yang akan menjadikan kita dicintai Allah? Satu di antaranya adalah orang-orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah pun mereka mampu memperkokoh tali silaturahim. Bahkan ada orang yang meninggalkan sanak familinya, mau berdiam-diam diri di masjid tapi tidak menyelesaikan masalah. Ibadahnya yang luar biasa, tidak hanya ibadah wajib yang mereka lakukan, ibadah sunat pun mereka lakukan, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Satu bahagian daripada kedekatan kita kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, namun di balik itu ada suatu amalan yang menjadikan kita dicintai Allah. Mana? Yaitu memperkokoh tali silaturahim. Orang-orang yang mampu memperkokoh silaturahim ini adalah suatu ibadah yang menjadikan mereka itu dicintai Allah. Betapapun banyaknya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau silaturahimnya tidak baik, jangankan dosa mereka memutus silaturahim, lebih daripada itu adalah orang-orang yang memutus silaturahim, amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur rahimakumullah, kita melihat suatu cerita di zaman Nabi Musa alaihi wasallam. Ada seorang ibu yang telah meninggalkan keluarganya, yang telah meninggalkan anak dan suaminya demi mendekatkan diri kepada Allah. Dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dia menyendiri. Sampai-sampai pakaian yang dipakai pun tidak wajar sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Begitu dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, ingin membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kita hormati, ada seorang pemuda yang ingin ketemu dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Lalu kata orang tua atau ibu perempuan ini menyatakan, andaikan engkau menemui Nabi Musa lalu ketemu, tolong sampaikan salam saya dan tolong sampaikan kepada beliau, begitu saya mencintai Allah sehingga saya setiap hari beribadah mendekatkan diri kepadanya, bukti kecintaan saya kepada Allah. Tapi saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan famili saya. Apakah saya termasuk orang-orang yang akan masuk surga? Singkat cerita sidang jemaah rahimakumullah, ternyata disampaikan itu berita kepada Nabi Musa alaihi wasallam,
ternyata Nabi Musa menyatakan ibu itu adalah ahli neraka. Kenapa? Hubungan baiknya dengan Allah sementara dia memutus silaturahim. Orang-orang yang memutus silaturahim bukan hanya dosa memutus silaturahim, tapi lebih daripada itu adalah amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang telah melanggar janjinya dengan Allah setelah mereka ikrarkan, dan orang-orang yang telah memutus silaturahim, dan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, mereka itu dilaknat Allah, tempat kediaman yang buruk yaitu jahannam. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan kedekatan kita dengan Allah dengan berusaha semaksimal mungkin melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya bukti kecintaan kita, tapi hendaknya juga kita dapat membuktikan bahwa kita melakukan yang dicintai Allah. Apa? Perkokoh tali silaturahim. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai Allah. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.